Suparti. I am an English teacher in Senior number 1 in Lombok Utara. Okay, today I would like to introduce myself and the others. And this is my students. Okay, let's all study. Hello, my lovely students. How are you today? Are you ready for studying English? Okay, today would like to introduce ourselves. Okay, what's your name? What's your hobby? Darius. And you? Where do you live? Where do you live? Okay, you understand? Oh, yes. Okay, Dimitri, please. You introduce yourself in the class, please. Yes. Hello guys, I will introduce, nice to meet you. I will introduce myself. My name is Rini, I come from Sungai Raya. I'm 15 years old, I'm a student. I have a hobby of reading, making stories, and listening to music. See you later guys. Hello, my name is Darius Budi. I'm from Laban Euro, hobby volleyball. Okay. Yes. Hello, my name is Akita Ramadhani. I'm from Nangapa. I live in Takela. I like reading books, singing songs, and dance. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat inspirasi, jumpa lagi dengan saya Ateng di podcast Laman Inspirasi, tempat berkumpulnya orang-orang yang menginspirasi di Kabupaten Belawi. Apabila Anda mencari inspirasi, Anda tepat berada di podcast Laman Inspirasi. Hari ini saya sedang bersama Ibu Dwi. Ya, Ibu Dwi, pengajar bahasa Inggris ya, Bu. Iya. Ibu pengampu pelajaran bahasa Inggris di SMA Negeri 1 Pinang Utara. Sekolah ini walaupun sebenarnya tidak terlalu jauh kalau misalnya kita ngomong posisinya dengan ibu kota kabupaten ya, karena hanya tinggal nyebrang sungai, tapi bisa dikatakan di sini daerah yang agak dalam. Bukan pedalaman, agak dalam. Posisinya dekat kalau dihitung Karena kalau dilihat dari akses jalan, kita harus naik motor dulu dari rumah, kemudian nyebrang dan jalan kaki selama 45 menit. Oh, iya. Ya. Jadi setiap hari kami sehat karena jalan kaki. Oh, berarti semua guru di sini jalan kaki? Iya, jalan kaki. Kebanyakan berjalan kaki pagi dan pulang sekolah gitu. Oh, seperti itu. Iya. Berarti tadi kami kesini termasuk beruntung pakai sepeda motor. Ada penjemputannya spesial. Tapi rata-rata memang jalan kaki ya? Rata-rata jalan kaki karena aksesnya yang jalannya becek, kemudian kalau kami perempuan itu tidak begitu pandai mengendarai motor, jadi kami mencari jalan yang aman, yaitu jalan kaki. Oh, gitu. Nah Ibu, saya penasaran nih untuk di daerah yang bisa dibilang daerah tertinggal, daerah seperti ini, ketika mengajar bahasa Inggris di daerah tertinggal, gimana sih Bu perasaannya? Sebenarnya mereka punya potensi dalam berbicara bahasa Inggris gitu, tetapi memang kita guru harus benar-benar memberikan motivasi yang tinggi, mensupport mereka agar mau speak up berbicara. Karena ada beberapa siswa yang hanya pasif gitu kan, ngomongnya belum mampu, gemeteran, kemudian tidak percaya diri berbicara bahasa Inggris. Akhirnya kita harus membangun komunikasi yang intens dengan mereka agar mereka mau dulu, suka dulu, baru kalau mereka suka mari kita belajar, kan gitu. Berarti pendekatannya pendekatan dengan anak-anak dikembangkan. Mereka sebenarnya punya potensi luar biasa. Tapi jauh nggak sih Bu tertinggalnya, misalnya potensi ada nih, tapi untuk ngomong kualitasnya jauh nggak tertinggalnya dengan siswa-siswa yang ada di kota? Iya, mungkin perbedaannya kalau siswa-siswa yang di kota untuk mempelajari bahasa Inggris itu terbilang mudah karena banyak tempat-tempat kursus, bimbingan belajar, jadi tidak harus dari gurunya.
Gurunya yang di sekolah membantu mereka ketika di sekolah. Tetapi ketika mereka sudah pulang, mereka mencari sendiri. Mereka kurangnya di mana? Oh, misalnya matematika, bahasa Inggris, mereka kursus sehingga mereka mempunyai keahlian banyak di situ. Tetapi kalau di sini karena memang belajarnya hanya di sekolah saja, mereka punya pengalaman, pengetahuan dari satu orang saja, yaitu gurunya. Nah, disitulah letak perbedaannya. Memang kalau dibilang kurang, ya pasti kurang. Tetapi karena bahasa Inggris ini penting untuk dipelajari, dan memang kalau dari kemarin-kemarin masuk ke UN ya, UN, ujian nasional, anak-anak wajib bisa paling tidak mengerti gitu bahasa Inggris. Iya, berarti permasalahannya udah lumayan cukup pelik di sini Bu ya, karena seperti Ibu bilang tadi, akses murid untuk mendapatkan pengetahuan hanya dari satu. Ya hanya dari satu, sumbernya hanya satu. Dari satu sumber, yaitu guru. Hanya guru. Untuk nyari tambahan yang lain itu harus nyebrang ke Pino. Kalau dari sini kan yang namanya nyebrang ke Pino, misalnya anak ke Cukuh, harus jalan kaki 1 jam lebih sampai ke SDF. Mungkin jarang lah, saya kira jarang anak-anak yang mau gitu kan. Nah, terus perbedaannya ketika Ibu mengajar bahasa Inggris di sini dengan sekolah-sekolah yang lain apa? Iya, saya pernah mengajar kursus di salah satu lembaga kursus di Nangapino juga selama 5 tahun. Memang saya sangat merasakan betul ketika saya mengajar anak-anak yang di kota dengan yang di sini ya, tetapi berbedanya itu dari tingkat pengetahuannya, kosakatanya yang kurang, kemudian ada juga yang memang bahasa Indonesia pun masih belajar, apalagi ke bahasa Inggris. Jadi 2 kali saya mengartikan, ketika mereka bahasa sehari-hari, kemudian diartikan ke bahasa Indonesia, diartikan lagi ke bahasa Inggris. Luar biasa, 2 jam pelajaran malah mempelajari itu saja kan, gitu. Siswa di sini juga mengalami kesulitan untuk mengalami karena satu memang sangat kurang kosakata. Karena orang mau berbicara bahasa Inggris, bukan bahasa Inggris saja, bahasa yang lain pun kalau kurang kosakata ya memang nggak bisa berbicara kan, seperti itu. Cuman satu kelebihan mereka adalah adanya kemauan untuk belajar. Itu yang saya apresiasi dari mereka, sehingga saya pun semangat mengajar mereka. Seberapa besar sih Bu kemauan siswa di sini untuk belajar? Kalau dilihat dari aktivitas mereka, alhamdulillah mereka itu mau belajar. Terbukti dengan setiap zaman sekarang, anak-anak ke sekolah disuruh jalan kaki. Dia lihat ke kota udah pakai motor, pakai apa ya, masih mau. Kita jalan sama-sama dari seberang atau yang dari ke Cukuh minimal 30 menit sampai sekolah bisa belajar dengan fokus, itu kan luar biasa sebenarnya. Gitu. Jadi menurut saya mereka memang punya semangat yang tinggi. Iya, saya baru sekali nih ke sekolah ini. Nah, berarti nggak ada siswa-siswa yang sekolahnya, yang rumahnya dekat dari ini hanya sekolah. 2 rumah saja, itu pun tidak ada yang anaknya sekolah di sini, gitu kan? Berarti kesulitannya sampai seperti itu ya? Sekolah ini nggak berada. Untuk menjangkau ke sekolah ini, memang sekolah ini berada di kota. Kita bilang aja kota, tetapi jadi pinggiran dan susah untuk ditempuh itu karena aksesnya juga, gitu. Cuman kalau dilihat dari aktivitas anak-anaknya, potensi anak-anaknya, bakatnya yang sudah menonjol kan di bidang non akademik, ya, di bidang seperti seni kriya, misalnya kesenian, PBB, lomba-lomba yang memang membutuhkan tenaga, itu mereka luar biasa. Tetapi kalau udah balik ke akademik, nah itu yang memang kami masih berusaha untuk memotivasi agar mereka itu tidak ketinggalan gitu. Dengan mengikutkan mereka lomba-lomba debat bahasa Inggris, lomba olimpiade dan lain sebagainya kan. Disitulah mereka mempunyai semangat agar mereka itu
cepat bisa belajar gitu. Berarti apa? Bisa dibilang semua siswa dan guru di sini ketika pulang dan berangkat Jalan kaki. jalan kaki. Iya. Sama-sama. Sama-sama. Oh. Iya. Semenarik itu ya. Saya nih gini loh, dulu ketika saya masih SD, SMP, SMA memang jalan kaki itu adalah apa ya nama tren, Ah. tren ya. Sekarang tuh kan jarang anak jalan kaki tuh. Jalan kaki. Hanya karena terpaksa dan memang dia punya niat dan kemauan lah mereka mau sekolah. Di situ saya apresiasi ke anak-anak yang di sini. Orang tuanya juga memotivasi sehingga mereka ya udahlah pagi-pagi jalan kan, Pulang juga jalan. Saya baru nemu ini di sini Iya, Bu, apa iya. siswa-siswa apa berangkat sekolah jalan kaki dan pulangnya jalan kaki sama-sama. Iya, Bukan sama-sama. hanya muridnya, gurunya juga ikut Gurunya jalan juga kaki. sama gitu. Oh, luar biasa. Berarti di sini untuk apa ya? Nggak ada ceritanya bangun kesiangan gitu udah pasti telat Ya, sekolah Bu ya. termasuk ke dalam konsep Goredi yang di situ ada disiplinnya. Jadi ketika kita masuk jam 7 di sekolah jam 7 kurang 10 minimal harus sudah ada. Guru Jadi terbayang kalau misalnya dari yang jauh berarti jam 6 harus sudah jam jalan 6 kaki. udah jalan kaki. Gitu. Ya, sehat-sehat berarti Sehat-sehat. di sini ya. Kembali lagi ya. Nah, perbedaannya gini, maksudnya punya strategi khusus nggak untuk ngajar bahasa Inggrisnya di sini? Ya, ada beberapa program yang saya terapkan dari semenjak sekolah ini berdiri kan dari 2015. Ya, yang pertama adalah English Day. English Day itu setiap hari Senin dia harus berbicara bahasa Inggris. Oh, Iya, jadi Senin mau guru, mau siswa, mau siapapun Harus harus ngomong berbicara bahasa Inggris. Bagaimana kalau misalnya tidak bisa? Berarti resiko dia tidak berbicara sampai akhir belajar, kan gitu. Nah, karena belajar itu perlu juga tekanan, gitu. butuh pressure. Yang namanya belajar bahasa itu kan harus praktek. Nah, Kalau kita ngajar teori saja itu menurut saya kurang pas. Jadi memang harus ditambah prakteknya. Karena ini pada masa pandemi, kemudian jam belajar pun dikurangi, otomatis saya berpikir bahwa bagaimana caranya supaya anak itu bisa berbicara bahasa Inggris. Salah satunya dengan English Day, dengan ketemu dengan guru, ketemu dengan siapapun berbicara bahasa Inggris gitu. Apalagi dengan guru bahasa Inggris gitu. berarti ada apa? Ada paksaan seperti Paksaan, harus paksa. itu. Ya, hari ini hari Senin ya berarti. Iya, ngomongnya dia harus bahasa Inggris. ngomongnya harus bahasa Inggris sebenarnya. Cuman karena memang ada kegiatan ini, jadi mereka tuh lalu berubah kan. Biasanya kalau ketemu saya tuh kabur mereka. Ada yang kabur, ada yang senang, ada yang bahagia, ada yang suka dan duka kan gitu. Ada sanksinya nggak kalau misalnya ngomongnya pakai bahasa Indonesia atau apa bahasa kampung gitu? Hanya sanksinya saya tidak membalas bicara. Oh. Jadi ketika dia ngomong bahasa Indonesia Dicuekin. dicuekin gitu kan. Akhirnya dia atau saya nanya duluan gitu. Mau tak mau dia harus jawab kan karena itu bagian dari sopan santun terhadap gurunya. Iya. Kemudian yang kedua ada English Corner. English Corner itu mereka menulis bahasa Inggris, cerpen, misalnya daily activities, pengalaman sehari-hari di buku diarinya, lalu mereka store setiap ketemu. Kemarin kemana dia cerita aja gitu. Bahasa Inggris itu. Tujuannya agar dia terbiasa, ya menulisnya, ya berbicaranya gitu. Seperti itu. Ada program lain yang Ibu lakukan di sini untuk siswa-siswanya? Kalau untuk di dalam kelas, saya lebih ke student centered, artinya terpusat ke siswa. Jadi siswa yang lebih aktif daripada saya. Karena memang bahasa Inggris itu ya satu, belajar bahasa itu ya praktek. Kalau memang tidak praktek sampai kapanpun terbukti sampai hari ini mereka sudah belajar di SMP ya, minimal 3 tahun. Saya cek perkenalan diri gitu kan, kayak tadi gitu. Ada beberapa yang memang masih tidak mampu hanya untuk memperkenalkan diri dan percakapan sederhana saja gitu. Saya pengennya ketika mereka keluar dari Semantura ini, paling tidak mereka bisa berbicara bahasa Inggris walaupun sederhana. Dialog-dialog simpel gitu loh. Ya, mudah-mudahan hal itu bisa terwujud lah.
Iya. Cukup menarik ya, cukup Iya. mengasihkan bicara tentang pelajaran di sini. Dan habis ini berarti ibu pulang harus jalan kaki juga. Jalan kaki nih. Karena kita habis ini mau pulang jalan kaki. Jalan kaki. Jadi Ya. obrolan kita cukupi saja. Kita siapkan energi kita untuk pulang jalan kaki nanti. Iya. Terima kasih Ibu Dwi Ya. sudah ngobrol, dan terima kasih juga Ya, terima kasih untuk Laman Inspirasi, sukses selalu. Channel YouTube-nya jangan lupa like, comment, and share. Itu dia. Terima kasih dan jangan komentar sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Laman Inspirasi.